Oke guys, it's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini gue mau review sebuah monitor yang baru. Ini cukup menyenangkan, jadi jujur gue udah buka produk ini dari kemarin dan gue udah coba-coba. That's why today I can make the review. So this is the new BenQ SW270C monitor dan mereka menyebutnya adalah photographer monitor. Nah, seperti yang kalian lihat, di samping gue udah ada produknya dan gue akan bahas fisiknya terlebih dahulu. Gue akan bahas mengenai function dan warnanya later on, but we will start with the physics. Jadi visualnya emang cukup menarik. Ini adalah layar 27 inch dengan 2K QHD resolution 16:9. Jadi ini memberikan keleluasaan pada saat kita viewing maupun editing. Kemudian pada saat kita melakukan viewing dan editing itu pun kita lihat ini desainnya cukup menarik, cukup simple. Bezelnya kita lihat sangat minimalis dan material yang digunakan itu adalah material yang nggak terlalu mantul. Bisa dibilang cukup doff, nggak mantul, jadi itu nggak ganggu pada saat kita viewing. Pada saat kita lihat ke layar, mata kita nggak terganggu dengan material yang ada di sekelilingnya pun. Jadi bisa gue bilang ini sangat direkomendasikan buat fotografer karena cukup comfortable. Dan monitornya sendiri itu adalah IPS monitor. Seperti yang kalian tahu, IPS monitor itu memberikan keleluasaan sampai 178 derajat viewing angle. Jadi kalau kalian ngelihat visual atau gambar di monitor ini dari depan sama dari samping itu warnanya masih tetap sama. Ini enak banget karena kalau enggak pada saat kita viewing atau pada saat kita editing, ada orang yang lain lihat dengan duduk di sebelah kita, itu otomatis warnanya akan kelihatan berbeda. Tapi this monitor give you the exact same color. Dan seperti yang kalian lihat, ini masih sama dengan sebelumnya, desainnya itu sangat fleksibel mungkin ya. Maksudnya kayak ini digerakinnya cukup mudah, jadi di-adjust untuk naik dan turun. Kemudian juga diputer ke kanan ke kirinya. Ini sangat mudah dan bahkan gue bisa jadiin layar portrait pun dengan cukup mudah. Jadi ini sangat enak pada saat kita sebagai editor untuk melakukan editing ataupun pada saat kita viewing. Nah, kita bisa menampilkan visual yang cukup nyaman. Lanjut ngomongin mengenai visual atau desainnya sendiri. Kita lihat bahwa masih ada tombol-tombol yang bisa kita fungsikan di sini untuk setting, seperti yang sebelumnya juga yang pernah gue review. Namun, kali ini kita lihat ini ada yang namanya hotkey puck. Jadi si hotkey puck ini sebenarnya bisa gue bilang kayak remote dari function-function yang ada di layar monitor. Mungkin ini akan lebih memudahkan pada saat kita mau setting nantinya, karena instead of kita klik-klik di situ, kita bisa menggunakan ini. Dan di desain ada dudukannya di sini pun, jadi gampang banget kita taruh sini. Dan function-function itu tersebut nanti bisa kita masukkan ke hotkey puck-nya juga. Jadi ini bisa dibilang cukup memudahkan untuk kita setting. Oke, selanjutnya adalah si shading hood-nya ini barusan gua pasang. Jadi si shading hood ini emang sangat membantu pada saat kita viewing dan editing, melihat visual atau gambar yang ada di dalam layar ini biar kita nggak ada pantulan cahaya. Karena pada saat kita bekerja pasti akan ada sumber cahaya lain, whether itu dari lampu di ruangan kamu atau cahaya matahari dari jendela ruangan kamu yang cukup besar. Itu kadang-kadang memberikan refleksi atau pantulan, bahkan mata kita terkecoh karena sumber cahaya yang berbeda. Nah, dengan adanya shading hood ini kita bisa lebih akurat melihat warna yang ada di dalam layar. Oke, sekarang sudah ada laptop di depan gue dan gue mau tunjukkan ini sekarang layar monitor ini support USB Type-C. Jadi karena kita tahu ya, zaman sekarang semua laptop makin lama teknologi makin berkembang dan kebanyakan menggunakan USB Type-C semua. Dan monitor ini pun mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi sangat nyaman kalau kita bekerja menggunakan USB Type-C dan visualnya bisa tampil di sini juga. Oke, jadi shading hoodnya harus gue lepas dulu agar mudah gue ngelihat. Ini agak susah ya guys, ngelihat kebalik seperti ini. But anyway, I want to show you bahwa dia bisa memberikan akurasi warna yang cukup bagus, karena kalau kita lihat ini gue lagi pakai hotkey puck-nya. Sebenarnya functionnya semua bisa ada di sini, tapi gue lebih mudah menggunakan ini. Ini fungsinya. Jadi
colornya bisa kita ganti. Oke, seperti ini adalah Adobe RGB, satu bawaannya ya. Satu Adobe RGB, dua adalah sRGB, ketiga adalah black and white, dan kita bisa ganti semua functionnya di sini. Anyhow, semua yang ada di sini bisa kita setting secara manual. Kita mau isi ini settingan kita juga bisa. Dan ada pilihan yang namanya M-Book. Gua akan coba tunjukkan si M-Book ini. Nah, ini memberikan warna yang exactly the same sama layar MacBook gue. Jadi persis banget guys warnanya. Ini yang paling persis. Dan yang menyenangkan adalah gambarnya terlihat tajam. Ini karena resolusinya juga. Resolusi si Mac pindah ke layar monitor ini kayak resolusinya cukup bagus tadi. Dan ini lihat nih warnanya bagus banget, sangat akurat. Ngomongin tentang color profile yang berbeda-beda tadi, si monitor ini memiliki function yang namanya Gamut Duo. Jadi Gamut Duo itu apa? Jadi dia bisa memberikan kita perbandingan warna dari color space atau color profile yang mau kita pakai. Jadi pada saat kita bekerja mengenai warna, itu sebenarnya ada berbagai media yang memberikan color space atau color profile yang berbeda-beda. Seperti Adobe RGB sama sRGB itu kan berbeda ya guys. Kemudian itu bisa kita bandingkan secara langsung di layar monitor ini pada saat kita bekerja. Nah, sekarang gue akan coba tunjukkan function si Gamut Duo-nya tadi, yang which is ini sangat membantu pada saat kita viewing untuk membandingkan warna, bekerja secara langsung untuk perbandingan warna tersebut. Oke, jadi ada function di sini yang namanya Gamut Duo. Kita harus pergi ke PIP, PBP, dan pastikan ini mirroring ya layarnya. Jadi seperti saat ini saya menggunakan Adobe RGB colornya, kemudian modenya kita ambil PBP, Picture by Picture. Nah, pada saat PBP ini akan terjadi dua warna yang berbeda. Jadi ini adalah settingan yang baru gue masukkan dari sini. Ya, yang ini adalah Adobe RGB, yang ini adalah sRGB. Kita bisa lihat langsung perbedaan warnanya. Jadi ini akan sangat membantu pada saat kita bekerja dengan warna. Dan masih sama dengan layar monitor sebelumnya. Memang layar monitor yang digunakan secara profesional untuk viewing dan editing ya. Apalagi yang dikategorikan untuk photographers monitor seperti ini, itu pasti colornya bisa kalian kalibrasi. Kalibrasi ini bisa gue bilang cukup penting juga, karena itu akan memberikan keakuratan yang lebih baik lagi. Dan kebetulan itu memang harus menggunakan hardware kalibrasi tertentu yang saat ini gue nggak bisa tunjukin ke kalian. Kalian juga bisa download linknya pada saat membeli layar monitor ini, dan nantinya kalian bisa melakukan kalibrasi agar warnanya lebih akurat lagi. Dan pada saat kalian melakukan kalibrasi, kalau yang dulu pada saat kalibrasi itu kalian harus menggunakan dua kabel. Tapi karena sekarang disupport oleh USB Type-C tersebut, kalian cukup menggunakan satu USB Type-C kabel untuk melakukan kalibrasi tersebut. Oke, function terakhir yang pengen gue share ke kalian adalah mode black and white-nya. Jadi si mode black and white ini memang apa ya, kalau gue misalnya motret nih, meskipun gue mau motret black and white, kebanyakan gue tuh akan tetap shoot dengan color. Karena kenapa? Karena gue bisa atur pada saat post pro black and white-nya nanti. Tapi kadang-kadang klien kita nggak bisa ngebayangin kalau jadi black and white seperti apa. Jadi si layar ini bisa menampilkan preview black and white-nya, dan gue akan coba tunjukkan ke kalian. Let's say dia memiliki 3 preset black and white yang berbeda, agak sedikit berbeda di level shadow ataupun ya itu preset black and white sih. Jadi kita bisa lakukan di color adjustment, color mode, dan kita pilih black and white-nya kan. Nah, ini ada 3 level berbeda yang bisa kita tampilkan. Nah, di situ previewnya rasanya akan berbeda, dan sangat menyenangkan sekali kalau layar ini bisa menampilkan preview black and white secara langsung. Jadi klien kita juga bisa bayangin warna black and white-nya seperti apa nanti jadinya. Oke, that's all. Sedikit review untuk layar monitor dari BenQ SW270C yang menurut gue bisa jadi ini adalah salah satu monitor editing terbaik di 2020 ini guys. Dan kalau gue boleh share, harganya sendiri adalah 12 juta. Gue akan coba share link di websitenya BenQ, gue akan share di bawah juga. Dan kalian juga bisa beli ini di Tokopedia dan Lazada. Nanti gue akan coba cantumkan link pembeliannya juga. Semoga kalian juga bisa cek di sana. And if you are a professional photographer or you are into photography, gue bisa merekomendasikan layar ini untuk kalian viewing dan editing. That's all from me. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita karena setiap minggunya akan ada konten baru mengenai fotografi, dan mungkin next gue akan mencoba menampilkan editing menggunakan layar ini. Dan don't forget to like and share this content to your friend. Thank you guys. Bye.